Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnistianisa. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan melakukan sebuah penyuluhan sosial yang terkait dengan dampak sosial COVID-19 dan penanganannya. COVID-19 ialah COVID yang tak terlihat tetapi mematikan. Tidak hanya itu, COVID sudah menyebar luas kemana-mana. Bahkan dari Sabang sampai Merauke, wabah itu sudah menyebar luas kemana-mana. Bahkan negara Asia juga sudah menyebar kemana-mana. Oleh karena itu, COVID-19 ini menyebabkan dampak sosial, bukan hanya dampak sosial, tetapi dampak ekonomi, kesehatan, bahkan dampak-dampak yang lain juga masih timbul. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang dampak sosial COVID-19 dan penanganannya. Dampak sosial COVID-19 itu banyak. Yang pertama itu orang kehilangan pekerjaannya. Ada yang di PHK, ada yang nganggur, ada yang diliburkan, ada yang ada pengurangan karyawan dan banyak lagi. Dampak COVID-19 itu membuat kita susah untuk keluar dan susah berinteraksi dengan orang lain. Tetapi dengan itu kita harus mengambil hikmahnya. Karena kita juga harus berjaga-jaga supaya kita tidak terkena COVID-19 ini juga. Nah, dampak sosial COVID-19 itu banyaknya orang yang menganggur karena perusahaannya ada pengurangan karyawan atau di PHK misalkan. Nah, orang tua saya juga sekarang sedang diliburkan dan tidak tahu kapan masuk untuk kerjanya. Oleh karena itu, dampak sosial bagi masyarakat itu memang sangat merugikan masyarakat gitu. Dan kita sebagai penyuluh sosial, kita harus membantu mereka supaya mereka bisa menghasilkan uang sendiri meskipun mereka tidak bekerja. Nah, kita juga sebagai penyuluh sosial harus empati kepada masyarakat lain. Misalkan ada orang yang terdampak COVID-19, kita harus membantu mereka sebisa kita. Misalkan ada kita menyumbangkan dana bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan atau terdampak COVID-19. Nah, kita juga bisa membantu dengan cara atau misalkan berjualan online gitu, supaya mereka mempunyai penghasilan dan tidak nganggur. Orang-orang itu banyak keluhan tidak mempunyai uang, atau misalkan kekurangan pangan, atau misalkan banyak yang diperlukan oleh masyarakat. Terutama kita sebagai seorang penyuluh sosial yang sangat peduli kepada masyarakatnya, kita harus menangani masalah, dan kita juga harus banyak bergotong royong untuk membantu masyarakat yang kekurangan atau sedang membutuhkan bantuan kita. Misalkan kita mengadakan program yang bisa membuat masyarakat itu mempunyai penghasilan sendiri. Kan di zaman COVID-19 ini banyak orang yang nganggur karena diliburkan dari pekerjaannya. Nah, dari situ kita bisa membantu orang lain, misalkan kita menjual online atau bagaimana.
Nah, misalkan dari situ kita harus membantu. Nah, dampak sosial juga kita harus kita harus menjaga jarak dari orang-orang yang terkena dampak COVID-19 itu sendiri. Misalkan kita itu tidak boleh kemana-mana, dan misalkan kita mau ada keperluan juga itu harus memakai masker. Dan dan kita juga tidak boleh menyentuh bagian muka. Untuk penanganannya itu kita harus mengadakan dan mendistribusikan masker, APD atau alat perlindungan diri. Nah, yang kedua itu membeli alat tes virus corona dan jutaan obat bagi penderita COVID-19. Menghimbau masyarakat untuk melakukan physical distancing, yaitu pembatasan interaksi fisik, tidak berkumpul, bahkan untuk pelaksanaan ibadah. Nah, menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan keluar daerah, membuat kebijakan meliburkan peserta didik di seluruh jenjang pendidikan, bahkan meniadakan ujian nasional, membuat kebijakan WFH atau bekerja dari rumah, kampanye cuci tangan atau rajin cuci tangan pakai sabun. Terus yang selanjutnya melakukan rapid test COVID-19, dan yang selanjutnya itu melakukan penyemprotan disinfektan di tempat-tempat umum, dan yang selanjutnya menetapkan APD atau orang dalam pengawasan. Melakukan pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat yang melakukan pekerjaan di luar daerah. Nah, mengambil serangkaian kebijakan ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat. Saya menggunakan teori behaviorisme. Kenapa behaviorisme? Karena setiap orang yang melakukan kebaikan atau memberikan bantuan kepada masyarakat tersebut akan merespon dengan baik dan merespon stimulus dengan baik, dan itu tergantung dengan lingkungannya masing-masing.